Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Akbar dari jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Ingin menjelaskan tentang analisis teknikal saham yang saya ambil di waktu trading competition kemarin. Daftar saham yang saya tradingkan dan berapa banyak kerugian dan keuntungan yang saya peroleh. Yang pertama saham Antam. Saham Antam saya beli di harga 780 dan dijual di harga 730 dan mengalami kerugian sebesar 6%. Yang kedua saham SMBR. Saham SMBR saya beli di harga 468 dan dijual seharga 496 dan mendapatkan keuntungan 5,8%. Yang pertama, alasan saya memilih saham Antam karena akhir pekan pada 18 September ISG menguat 0,4% dan ditutup dengan level 5059. Diperkirakan ISG akan menguat namun terbatas saja ke area 5080 sampai ke 5130. Dan hari Senin 21 September pukul 8 paginya harga beli emas Antam naik Rp 1000 ke 1.024.000 per gram, dan saya membeli pada 780 dengan target price-nya 850 dan stop loss di bawah 740. Yang kedua, saham SMBR. Alasan memilihnya karena setelah ISG turun 4 hari turun tajam di minus 4,53%, Jumat 25 September diperkirakan cenderung menguat terbatas. Dan sesuai dengan perkiraan, ISG menguat 0,52% pada hari Jumat itu. Pada indikator stokastik, slow saham SMBR sudah menyentuh garis stop loss dan garis biru sudah memotong garis merah yang menandakan sinyal beli, dan juga volume transaksinya pada saat saya ingin membeli sudah mencapai 1 juta lebih, dan saya membeli pada harga 468 dengan target price 500 dan stop loss di bawah 450. Strategi trending saya yaitu saya memakai overbought dan oversold pada MACD. Yang pertama, situasi overbought, yaitu pasar sudah jenuh membeli saham yang mengakibatkan harga turun. Yang kedua, situasi oversold, di mana pasar jenuh menjual saham yang mengakibatkan harga naik. Selanjutnya, gaya analisis, bagaimana cara pengambilan saham tersebut dan tanggapan tentang bandar dan bagaimana. Yang mana saya contohkan pada grafik SMBR saham yang saya ambil waktu Jumat kemarin, yang mana dengan adanya grafik tersebut kita dapat menentukan di mana overbought dan oversold pada MACD, yang mana pada MACD mempunyai kaidah seperti ketika MACD memotong trigger line dari bawah, maka peralihan tren menuju bullish yaitu sinyal beli. Dan kedua, ketika MACD memotong trigger line dari atas, maka peralihan tren menuju bearish yaitu sinyal jual. Yang ketiga, ketika MACD dan trigger line di atas, maka long bullish trend center line atau area positif. Yang keempat, ketika MACD dan trigger line di bawah, maka long bearish trend center line area negatif. Dengan menggunakan kaidah tersebut, saya memilih saham SMBR ketika terjadinya overbought atau area positif, maka terjadinya penurunan harga ketika saham udah turun sampai ketika support zone atau daerah support, dan ditambah dengan mulainya pergerakan bandar yang begitu antusias yang menyebabkan permintaan terhadap saham MMBR menjadi tinggi. Dan ketika itulah saya mulai masuk untuk membeli saham tersebut. Dan juga saya memperhatikan RSI-nya, yang mana RSI-nya
sudah masuk pada 45 yang mana sudah menunjukkan arah sudah menunjukkan tanda akan ada pergerakan kenaikan pada saham dan begitu pula pada stokastiknya. Menurut saya kalau berita merupakan penentu dalam keputusan dan trending. Dalam pengambilan keputusan trending, kita harus fokus pada berita dan data ekonomi yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi yang bisa menimbulkan naik turunnya IHSG. Keputusan trending yang tepat ketika IHSG baru mulai naik atau tumbuh. Dan kita juga harus tahu apa-apa saja yang bisa menyebabkan naik turunnya saham yang kita beli, dan kapan, dan kita juga harus menentukan target di harga berapa yang harus kita jual, dan di harga berapa kita harus cut loss. Karena sifatnya yang short term, maka trending plan-nya juga harus short term. Implikasinya ketika harga sudah menembus level breakout tapi tidak ada pergerakan signifikan atau malah turun, trader harus disiplin cut loss sambil mencari kesempatan untuk menukar ke saham lain. Tetapi sering terjadi adalah pada breakout yang gagal, trader yang terjebak di harga atas tidak mau cut loss, padahal gerakan harganya sudah tidak memberi opportunity lagi. Awalnya berniat short term, akhirnya menjadi medium term atau long term, atau terjadinya investor kecelakaan. Sekian dari saya, Fajri Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.